Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Jalla wa Ala, pada malam hari ini kita bisa bersyukur pada Allah karena hari ini, malam ini kita bisa berkesempatan kembali berjuang bersama-sama untuk mempelajari bahasa Arab, bahasa yang diridhoi oleh Allah Jalla wa Ala, bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sudah barang tentu di dalam pertemuan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi di malam hari ini, tentunya kita harus bersemangat berjuang kembali, terutama di kelas DAL, kelas yang mungkin baru beberapa tahun belajar. Ya, kelas tertua saat ini di kelas BA ya. Karena kelas JIM, kelas C itu jumlahnya sedikit, maka digabung ke kelas BA. Nah, itu yang sudah 6 tahun, 7 tahun ya belajar Lughah Al-Arabiyah. Nah, berikutnya adalah kelas ini, kelas DAL. Maka menjadi panutan bagi adik-adik kelas Ummahat, terutama di kelas A, ya, di kelas E, ya, dan di kelas F ya, paling pemula kelas F. Baru tahun ini mereka belajar baru beberapa bulan. Maka semoga ini menjadi motivasi bagi kita bahwa Ummahat adalah kelas 2 tertua ya di antara seluruh kelas di dalam khusus bahasa Arab ya, yang tentunya itu semua tidak akan bisa terrealisasikan kecuali dengan kerjasama Ummahat, perjuangan kita, keikhlasan dan ketulusan ya, sehingga kita bisa berkumpul istiqamah dalam menuntut ilmu. Dan qaddarallah wa masyafa'al, kami sampaikan mohon maaf untuk saat ini tidak bisa menggunakan saburah ya, papan tulis, karena qaddarallah handphone yang biasa digunakan rusak ya, qaddarallah LCD-nya rusak. Jadi tadi minta tolong kepada Bu Rina ya, alhamdulillah beliau membantu kita untuk merealisasikan kegiatan ini tetap berjalan ya. Jadi qaddarallah kita tidak menggunakan handphone yang biasa khusus untuk bisa melihat papan tulis ya. Jadi mohon maaf sebelumnya Ummahat ya. Alhamdulillah, madza darsuna al-an ya Ummahat? Nahwu. An-nahwu. Malam ini kita akan mempelajari ilmu nahwu ya. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita Ummahat?
Terakhir halaman 3, Ustaz. Halaman 3. Ya, baik. Berbicara tentang fiil. Terakhir ya. Masuk ke pembelajaran fiil. Apa sudah pembelajaran fiil? Halaman Pembahasan 3 fiil sudah. sudah? Halaman 3 halaman sudah. sudah. Sekarang Sudah, halaman 4. alhamdulillah. Kita masuk kepada halaman 4. Ya, Ummahat lihat di Zoom-nya sudah bagi yang lupa membawa atau tidak ada buku Al-Muyassarnya, bisa dilihat di Zoom-nya ada pembahasan di halaman 4. Ya, yang kita bahas pada malam hari ini adalah al-harf dan anwa'ul jumlah serta tamrin, latihan pada satu halaman ini. Ya, apa itu al-harf? Nah, sekedar informasi bahwa kalam atau kita menyebutnya ucapan, lafaz, ya, atau kita menyebutnya kata dalam bahasa Indonesia lebih mudah dipahami dengan arti kata. Kalam itu kata. Kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, ya. Wa aqsamuhu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Dalam matan al-Ajurumiyah dijelaskan bahwa ada 3 kata dalam bahasa Arab. Yang pertama isim, ya, kita murajaah sedikit ya, isim. Apa itu isim, Ummahat? Ada yang masih ingat? Kata benda. Benda. Kata benda atau kata yang tidak terikat oleh waktu, ya. Kata yang tidak terikat oleh waktu. Benda, makhluk hidup, ya, manusia, binatang, jin, malaikat, tumbuhan, alam semesta, ya, disebut dengan isim. Ya. Dan yang kedua, kata kedua, pembagian kata dalam bahasa Arab, yang kedua adalah fi'lun. Apa itu fi'lun, Ummahat? Kata kerja. Kerja terikat Kata waktu. kerja terikat oleh waktu. Seperti pergi, sedang pergi, telah pergi, akan pergi. Pergilah, ya. Nah, jangan sampai terkecoh di sini antara pulang dengan perpulangan. Ya. Kalau pulang itu kata kerja. Perpulangan di dalam bahasa Arab itu namanya isim, Ummahat. Ya. Contoh, pergi jadi apa isimnya? Kalau pergi kata kerja. Kalau jadi isim, jadi apa dalam bahasa Indonesia? Kepergian bukan? Pergian. Kepergian atau berpergian. Ya. Meninggal. Jadi apa isimnya? Meninggalkan. Peninggalan, sahih. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, ini dimasuk ke dalam isim. Isim apa? Bocorannya di dalam ilmu shorof namanya masdar. Namanya apa, Ummahat? Masdar. Masdar. Ya. Kata kerja yang dirubah menjadi isim. Nah, kata kerja yang dirubah menjadi isim. Ya. Fahim tunna insyaallah. Insya Allah. Insyaallah. Ya, fi'il detailnya ada di dalam kitab tasrif, ya. Pekan depan insyaallah. Berikutnya al-harf. Apa itu al-harf? Ya, ikra'na jami'an, silakan bisa dibaca bersama-sama, Ummahat. Al-harfu huwa wahid itsnan thalatha. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Ma'naha Ya, ila ma'naha. ila ma'a ghairiha. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Mumtaz. Mithlu, apa contohnya? Min. Fi Min. Fi. Summa. Summa. Fa. Fa. Ila. Au. Hatta. Ila. Hatta. Au. Hatta. Walaysa lil harfi alamatun Khasah. khassatun. Ya, mumtaz. Apa itu al-harf? Al-harf bahasa Indonesianya huruf.
huruf bahasa Arabnya itu artinya huruf-huruf. Ya, huruf itu adalah jamak ummahat. Hurufun itu jamak dari al-harf. Ya, ini ada penyimpangan bahasa ya. Di dalam bahasa Indonesia kan A, B, C, D. B itu adalah huruf. Ya, A adalah huruf. Tapi kalau A, B, C, D adalah huruf-huruf kan gitu ya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, A itu namanya harfun. Abatasa ada banyak namanya hurufun. Fahimtunna insyaallah? Ustadz Afwan boleh diulangi? Ya, mengulangi ya. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal namanya huruf. H-U-R-U-F, huruf. Ya. Contohnya apa? A. Cuman satu kan? A. Namanya huruf kan? B. Namanya huruf B. Huruf C. Huruf D. Kalau jumlahnya banyak, A, B, C, D namanya huruf-huruf. Kan gitu ya? Fahimtunna? Fahimna. Fahimna. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, A itu namanya harfun. Ba atau B namanya harfun. C atau jim namanya harfun. Ya. Tapi kalau digabung jadi banyak A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, ada banyak A, B, C, D, E, F, G. Namanya hurufun. Jadi hurufun di dalam bahasa Arab artinya adalah huruf-huruf. Ada banyak. Nah, kalau satu huruf dalam bahasa Arab namanya al-harfu. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah. Amin, insyaallah. Insyaallah. Ya. Apa itu harf? Huwa adalah kalimatun. Kata. Tuh, ingat baik-baik Ummahat. Di dalam bahasa Arab ya. Huruf itu kata. Ya. Ini berseberangan dengan bahasa Indonesia. Ada nggak di dalam bahasa Indonesia huruf itu artinya kata Ummahat? Ada nggak? Enggak. Tidak. Enggak ada. Nggak ada. Kalau tidak salah ada ya bahasa Aceh Ummahat. Ada di sini orang Aceh? Ya. Enggak ada. Satu nggak ada ya. Saya punya teman di pesantren dulu ya orang Aceh. Ya, dia ngomongnya cepat. Ngomong ba, b gitu ya. Itu ada artinya, b doang. Ya, ada artinya. Ya, jadi bahasa daerah di seluruh Indonesia ini unik ya. Ya, penuh dengan apa namanya? Faidah yang bisa kita ambil ya. Nah, mirip dengan bahasa Arab ya. Tapi bahasa Indonesia nggak ada. B ya udah B nggak ada artinya. Ya, nggak ada artinya. Ya, paling yang ada singkatan B2 misalkan. Gitu ya. DGN gitu ya. YG. Ya, itu biasanya kalau untuk SMS gitu ya, singkatan. Ya, tapi huruf nggak ada artinya. Huruf itu bukan kata dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab huruf itu adalah kata. Ya, kalimatun itu arti kata. La yufham, tidak bisa dipahami. Maknaha, maknanya. Ya, huruf itu adalah kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali illa ma'a ghairiha, bersama selainnya. Maksudnya apa? Kalau menempel dengan kata atau menempel dengan isim atau fiil, baru ada artinya. Ya. Fahimtunna insyaallah? Bisa Fahim. dipahami, Ummahat? Bisa dipahami ya, insyaallah. Nah, ini di dalam bahasa Indonesia namanya kata apa, Ummahat? Dari, ke, kemudian. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu memiliki makna kata Kata sambung. Sambung. Kata sambung. Kan gitu ya?
dalam bahasa Indonesia. Ini yang belajar sastra Indonesia, yang jurusannya bahasa Indonesia atau guru bahasa Indonesia di sini, insya Allah bisa tahu nih, ya. Dan kalau ana salah mohon diralat ya, ya. Ini teruntuk yang guru bahasa Indonesia di sini, ya, atau pandai berbahasa Indonesianya, ya, hukum-hukum sesuai dengan kamus KBBI bisa dikoreksi ya, bahwa dari, ke, di, kemudian, maka itu adalah kata sambung ya di dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab namanya adalah huruf. Namanya adalah huruf. Huruf di mana huruf tersebut sebuah kata yang tidak bisa dipahami kecuali menempel dengan kata atau kata kerja. Kata di sini adalah isim atau fi'il. Contoh, min. Mohon dicatat, ummahat, min, fi, itu adalah huruf jar yang hanya bisa menempel dengan isim. Ya, itu alamatul isim. Ciri-ciri isim. Min, fi, contoh, minallahi, minan nasi, min syarril waswasi, ya, minal jinnati wan nasi, ya. Pasti setelah min adalah isim, maka huruf tersebut adalah huruf yang bisa menempel hanya kepada isim saja. Kalau min saja ada artinya nggak dari? Udah dari aja nggak tahu. Maknanya, detailnya nggak tahu. Tapi kalau minal jinnati, dari golongan jin, tahu kita. Wan nasi, dari golongan manusia. Min dan fi itu hanya menempel dengan isim. Ya. Sampai di sini fahimtunna ummahat? Fahimna, insya Allah Ustaz. Insya Allah. Lalu ada kata thumma. Thumma ini bisa menempel dengan dua-duanya. Bisa isim, bisa fi'il. Ya. Contohnya apa? Bertemu dengan isim. Thummal jahima sallu. Ya, thumma setelah itu al-jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi, yuqalu, setelah thumma fi'il. Ya. Huruf itu ada rinciannya, Ummah. Thumma rinciannya adalah bertemu hanya dengan isim dan fi'il. Bukan hanya ya, maksudnya. Isim dan fi'il ada dua. Menempel dengan isim, bisa juga menempel dengan fi'il. Ya. Fa juga sama. Thumma, fa, idza, au, hatta, ya, bisa menempel dengan isim, bisa menempel dengan fi'il. Ada dua. Ya. Fa, apa artinya ummahat fa? Maka. Maka. Idza, Jika. jika, atau apa? Apabila. Apabila. Sahih. Apabila. Idza. Ya. Au. Apa artinya au? Atau. Atau. Bukan sakit ya. Ya. Au. Ya. Atau. Hatta. Apa artinya hatta? Sampai. Sampai. Ya. Ya. Fahimtunna insyaallah ummahat. Fahimna insya Allah. Fahimna insyaallah. Silakan, ada pertanyaan? Tadi fa apa Ustaz? Fa artinya maka. Dia bisa menempel kepada fi'il dan bisa menempel kepada isim.
Nah, Ya. Ustaz. Nah, ya. Nah, jadi huruf kalau berdiri sendiri artinya nggak jelas gitu ya. Ya, tidak bisa dipahami maksudnya, artinya tidak bisa dipahami maknanya. Tapi kalau menempel, ya itu menjadi jelas maknanya. Walaysa lil harfi alamatun khassatun. Dan huruf itu tidak atau bukan, ya tidak memiliki ciri-ciri khusus. Ya, kayak isim, ciri-ciri khusus tanwin, ada fiil, ciri-ciri khusus, apa ada kata qad ya, huruf qad. Ya, berarti huruf yang bertemu dengan fiil saja tuh. Saufa. Ya, kan di sini ada ya. Qad, sin, saufa ya. Nah, ini adalah huruf juga ini namanya ummahat. Tapi huruf ini bertemu dengan fiil saja, tidak boleh bertemu dengan isim. Ya. Nah, ada yang ditanyakan ummahat sebelum kita masuk ke pembahasan anwa'ul jumlah, jenis-jenis kalimat. Maafi soal? Maafi soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Baik, nuasil dirasatana fi mawdu'i anwa'il jumlah dengan tema anwa'ul jumlah. Jenis-jenis kalimat. Kalau tadi jenis kata, ada 3, sim, fi'il, huruf. Jenis kalimat. Selama ummahat belajar di takhasus bahasa Arab, yang dibahas adalah jumlatun ismiyatun. Nah, anwa'ul jumlah, jumlah itu arti kalimat, ya jenis kalimat itu ada 2. Yang pertama, jumlatun ismiyatun. Yang kedua, jumlatun fi'liyatun. Bisa dibaca bersama-sama ya ummahat. Bagi yang aktif bisa dinyalakan mic-nya. Apa itu jumlah ismiyah? Silakan. Wahid, itsnan, tsalasa. Ma Makanat kanat masbuqatan Masbuqatan biism. mislu Masya Allah. Mislu Ahmadu madu Maridun. maridu. Masya Allah. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fikunna kepada ummahat. Baik. Jumlah ismiyah. Sesuai dengan namanya aja kita artikan. Baru nanti definisi ya. Jumlah kalimat. Ismiyah isim. Kalimat yang diawali dengan isim yang tadi di awal kita bahas. Kata ada 3. Yang pertama isim, fi'il, huruf. Nah, kalau kalimat tersebut diawali dengan isim, itu disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, definisinya, teorinya, makanat masbuqatan bismin. Apa-apa yang diawali dengan isim. Ya. Apa-apa yang diawali dengan isim. Maksudnya apa? Kalimat yang diawali dengan isim. Begitu. Contohnya, Ahmadu maridun. Ma makna Ahmadu maridun ummahat? Ahmad marid. Sakit. Ahmad sakit. Marid. Ya. Di sini Ahmad adalah isim. Ya, yang kita lihat tuh depannya, jangan belakangnya ya, Umar. Yang lihat itu depannya. Kalau ada kalimat, lihat depannya dulu. Isim apa fi'il? Baru kita cari susunannya. Oh, Ahmad itu dia isim, berarti jumlah ismiyah. Dan ketahuilah ummahat, kita sudah pernah belajar dan memberikan penekanan bahwa kalimat yang diawali dengan isim pasti dia adalah susunan apa ummahat? Masih ingat? Mubtada khobar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Mubtada khabar. Ahmad marid. Aina mubtada wa aina al-khabar. Di mana mubtadanya, di mana khabarnya? Mubtada Ahmad Ahmad maridun Marid. Marid. khabar.
Khobarnya, Masya Allah. Kalimat pemberitahuan. Menerangkan, diterangkan. Ahmad dalam kondisi sakit. Menerangkan bahwa Ahmad sedang sakit. Yang diterangkan, mariyub. Ya. Nah, fahimtunna insyaallah Mahat. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Contoh bawahnya. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Apa artinya Ummahat? Anak. Anak. Al-walad itu anak ya, Mm-mm. seorang Membaca Al-Quran. laki-laki yang membaca Al-Quran. Ya, seorang anak kecil sedang membaca apa? Al-Quran. Al-Qur'an. Ya, anak kecil sedang membaca Al-Qur'an. Sahih. Ya. Kan ini ada kata kerjanya. Yaqra'u kan kata kerja. Bukankah ini disebut dengan jumlah fi'il ya? Tidak. Karena yang dilihat bukan yang tengahnya atau kata keduanya. Yang dilihat kalimat itu kata yang pertama yang di depannya. Al-waladu. Al-waladu isim fi'il apa huruf ummahat? Isim. 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 Apa tandanya isim? Di sini Wah. al-waladu. Ada alif lamnya. Ada alif lam. Mumtaz. Masya Allah. Di murajaah tuh. Ada alif lamnya. Al-waladu. Ciri-cirinya. Ya. Oh, berarti otomatis kalau kalimat yang diawali dengan isim berarti jumlah ismiyah, dan jumlah ismiyah adalah susunan apa? Mubtada khobar. Ada khobar. Mubtada khobar. Sahih. Mana mubtadanya, mana khobarnya? Mubtadanya Al-waladu. Mm-mm. Yaqra'ul Quran. Khobarnya. Khobarnya, Masya Allah. Khobarnya dua kata. Yaqra'u dengan Al-Quran adalah khobar. Ya, mubtadanya al-waladu. Di dalam khobar baru dijelaskan. Kalau ada kata kerja disebut dengan fi'il. Kalau fi'il kata kerja yang sedang terjadi namanya fi'il apa? Kalau present. Nah, jadi tahu present. Itu namanya fi'il apa? Fi'il mudhari' mumtaz. Ya. Kalau past tense fi'il apa? Madi. Madi. Madhi. Ini harus menempel di kepala kita ya, di luar kepala ummahat. Fi'il madhi, fi'il mudhari itu harus sudah ada di dalam kepala kita. Karena present dan past tense aja sudah lebih dahulu mungkin di antara ummahat sudah ngerti bahasa Inggris. Ya, harusnya bahasa Arab ya bahasa Arab dong yang harus lebih ditempel ke dalam otak kita, di luar kepala kita dibandingkan bahasa Inggris. Ya. Maka kita coba ya dengan istilah fi'il madhi, fi'il mudhari. Fi'il madhi past tense, fi'il mudhari present. Ya. Yaqra'u itu fi'il mudhari. Ya. Al-Qur'ana itu adalah objek di dalam kata kerja. Objek di dalam bahasa Arab namanya apa ummahat? Maf'ul. Maf'ul. Sahih. Ya. Kan kalimat yang ada kata kerjanya ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Ya, betul. Ya. Mana fa'ilnya? Subjeknya mana? Subjeknya di depan jadi mubtada yaitu al-waladu. Ya. Kenapa dibuat seperti itu? Kenapa nggak sesimpel aja, yang simpel aja? Misalkan kalau ada kata kerjanya, fiilnya, habis fiil, fa'ilnya di depan tuh. Al-waladu, fa'il. Nah, lalu Al-Qur'ana itu maf'ul objek. Ya, kenapa nggak seperti itu aja penjelasannya? Tentu tidak demikian, ummahat. Karena ini bisa menyalahi ya aturan di dalam bahasa Arab. Akan terjadi penyimpangan nantinya ke depannya.
maka kita ikuti alur dari pembelajaran kita. Al-waladu itu mubtada, yaqra'ul Quran adalah khabar. Di dalam khabar ada fi'il mudhari' dan maf'ul ataupun objek Al-Quran. Sesimpel itu. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih gampang lagi. Seorang anak membaca Al-Quran. Seorang anak subjek. Membaca predikat. Al-Quran objek. Ya. Sahlun jiddan insyaallah. Fahimtunna insyaallah. Nah, insya Allah, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Kita masuk ke jumlah berikutnya, Ummahat. Jumlatun fi'liyatun. Perhatikan. Jumlatun fi'liyatun. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Lagi-lagi, bahasa Arab membuat kita bingung. Karena tidak ada di dalam rumus bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya kalimat itu sama semua. Subjeknya pasti di depan. Nah, mungkin predikatnya di depan. Muhammad, kayak tadi ya. Anak membaca Al-Quran. Boleh gak membaca Al-Quran anak? Gak bisa, rancu. Kalau mau telah membaca seorang anak Al-Quran. Susah juga untuk dinalar. Karena mindset kita sudah terpaku kepada apa? Subjek itu selalu di depan. Ya, kata kerja itu selalu pada kata kedua dalam bahasa Indonesia. Muhammad pergi Muhammad ke pasar, nggak bisa. Muhammad pergi ke pasar. Tapi dalam bahasa Arab dibalik. Ya, Muhammad pergi ke pasar atau pergi Muhammad ke pasar. Perginya di depan. Lalu apa bedanya? Beda jelas dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak nyambung. Dalam bahasa Arab sangat berbeda dari segi susunan. Yang kedua dari segi makna secara dalam. Ya. Secara terperinci beda. Ya. Perubahan kalimatnya nanti berbeda. Kalau dia menjadi jamak, kalau dia menjadi jumlahnya banyak ya, itu jadi berbeda. Ya, kita lihat dulu jumlah fi'liyah. Silakan dibaca sama-sama Ummahat jumlah fi'liyah wahid, isnan, thalatha. Makanat Masbuqatan bifi'lin. bifi'lin. Marido aliyun. Maridun aliyun. Yaqra'ul waladul Yaqra'ul waladul Qur'an. Masya Allah. Ya. Di sini dijelaskan makanat masbuqatan bifi'lin. Ya. Apa-apa yang didahului, ya didahului itu masbuqah, ya, sabaqah. Diawali sinonimnya dengan kata kerja. Contohnya, maridha Ahmad. Ya. Yaqra'ul waladul Qur'ana. Ya, maridha Ahmadu. Apa artinya, Ummahat? Ahmad sakit. sakit. Tuh kan, mengikuti mindsetnya orang Indonesia. Maridha Ahmadu. Maridha itu fi'il madhi, past tense. Jadi apa artinya kalau past tense? Sakit ya. Sakit. Iya. Ahmad telah sakit atau telah sakit Ahmad, sama ya. Kira-kira lebih rinci mana, lebih detail mana Ummahat? Ahmad sakit, Ahmad maridun atau maridho Ahmadu? Maridho Ahmadun. Limada? Kenapa? Ada keterangan waktunya Ustaz telah sudah Mumtaz, Masya Allah. Ya. Lebih terperinci yang namanya jumlah fi'liyah. Orang Arab lebih suka menggunakan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu mubham, mengkaburkan, ya, samar. Ahmad maridun, Ahmad sakit. Kapan sakitnya? Nggak tahu. Mungkin sedang sakit atau telah sakit. Berarti kalau telah sakit apa? Sudah sembuh mungkin. Atau sedang sakit atau akan sakit. Nggak tahu. Ya.
Tapi kalau diawali dengan fiil, jelas. Karena fiil itu tidak bisa samar. Fiil itu cuma ada kalau nggak fiil present, fiil mudhari, past tense, fiil madhi. Ya. Telah sakit seorang Ahmad atau Ahmad telah sakit. Ya. Yaqra'ul waladul Qur'ana. Apa artinya, Ummah? Anak kecil telah membaca Al-Quran. Anak kecil telah membaca Al-Quran. Sama artinya dengan al-waladu yaqra'ul Qur'an. Ya. Berarti perbedaannya apa? Perbedaannya diawali dengan fiil, perbedaannya diawali dengan isim. Artinya sama. Beda dengan kata kalimat yang pertama, Ahmad Marid dengan Maridu Ahmad, itu maknanya sudah berbeda. Ya. Tapi pada kalimat kedua, itu maknanya sama. Lalu apa bedanya? Bedanya kalau ummahat menjadikan kalimat tersebut jamak. Nah, kalau dijadikan jamak itu berbeda. Antara al-waladu yaqra'ul Qur'an dengan yaqra'ul waladu al-Qur'an. Ya. Tapi Jadi nanti seperti jadi jadinya apa? gimana? Oh ya, sebenarnya kita ingin jelaskan ya. Cuman saburahnya nggak bisa digunakan. Dikte aja ya, nggak apa-apa ya, Ummahat. Ya. Jadinya al uh, al-waladu yaqra'ul Qur'an, kalau dijamakkan waladun, jamaknya apa, Ummahat? Waladun Apa ya? apa ya? Anak-anak ya. Yang punya anak lebih dari 2 namanya apa? Auladu. Auladu. Al-auladu. Ya, yaqra'u dijamakkan menjadi yaqra'una. Jadi apa perubahannya, Ummahat? Al-auladu yaqra'unal Quran. Al-Quran, betul. Al-auladu yaqra'unal Quran. Ya. Al-aulad waladun jadi jamak, yaqra'u jadi jamak juga yaqra'una. Ya, Al-Qur'ana. Ya. Kok bisa yaqra'una? Dari mana asal usulnya? Ada di pembahasan shorof. Kitabut tasrif. Intinya ummahat harus memahami waladnya jadi jamak, yaqra'nya jadi jamak. Kalau diawali dengan jumlah ismiyah. Kalau diawali dengan jumlah fi'liyah, yang dijamakkan hanya waladnya. Yaqra'unya tidak dijamakkan. Itu perbedaan. Bocor halusnya begitu. Jadi apa? Yaqra'u al-auladu al-Qur'ana. Ya. Beda atau sama? Beda. Beda. Ya. Fahimtunna insyaallah. Tadi Afwan yang untuk jumlatun ismiyah Jumlah ismiyah. Apa tadi mufradnya kalau jamak dari mufradnya itu berbeda ya Ya, kalau ya. jumlatun fi'liyah Jumlah fi'liyah yang hanya yang berbeda itu hanya waladnya saja. berarti Kata posisi kerjanya enggak. posisi subjeknya ya Ustaz. Iya, posisi subjeknya si al-walad ini. Ya, yaqra'unya tidak boleh jamak karena yaqra'u itu fiil yang ada di depan jumlah fi'liyah. Ustaz. Ya, afwan. Nah, ini bocorannya menjadi perbedaan. Makanya dibuatlah namanya anwa'ul jumlah. Ya. Baik, untuk lebih menguatkan materi kita ada yang namanya tamrin, Ummahat. Tenang saja. Ya, yang mungkin
bingung, masih bingung gitu ya, tenang saja, ada tamrin di sini. Ya, dimohon untuk aktif bagi ummahat yang tidak menyimak ya. Silakan ya, bisa dinyalakan mic-nya. Tamrin mayyiz ya. Artinya mayyiz di sini pilihlah, apa bahasa kitanya. Pilihlah mana isim, mana fiil, mana huruf. Bedakan, afwan. Bedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Fima yali berikut ini. Ya, ini ada ayat Al-Qur'an, ada hadis Nabi. Kita mulai ya sama-sama. Ummahat tinggal sebut isim, fiil, huruf gitu ya. Ana yang bacakan katanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Idza isim fiil au huruf ummahat? Huruf. Huruf. Mumtaz ya. Jaa Fi'il. fiil. Jaa fiil ummahat. Mirip huruf ya, mirip ya. Iya. Ya, mirip gitu ya. Nah, gimana membedakannya? Ya, membedakannya jelas. Ya, bahwa harus dihafal pertama. Ya. Jaa seperti huruf tapi bukan huruf. Itu adalah fiil. Harus dihafal. Jaa yaji'u. Harus banyak membaca Al-Qur'an ataupun membaca kitab-kitab ya bahasa Arab. Cara kedua, idza hanya bertemu dengan isim dan fiil. Ya. Ya, bukan bertemu dengan huruf juga. Ya. Makanya setelah idza pilihannya bukan huruf, isim atau apa? Fi'il. Fiil. Ya. Berarti setelah idza di sini fiil bukan isim. Kenapa? Karena isim tidak ada yang berharokatkan fathah. Fathah berdiri sendiri ya, fathah. Ya. Kita lanjut. Nasrullahi. Nasru. Isim fiil huruf. Fiil. Isim apa fiil? Isim. 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 Kan ada kata Ah, Allahnya. ada apa? Ada Apa? tanda tunjuk apa? Allahnya di situ karena menunjuk. Nasrullah. Namanya susunan apa itu Mahat? Nasru dengan Allah. Sayyaratul mudarrisi. Mudhaf wa Kitabu mudhafun Hamidin. ilaih. Iya. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih ini adalah isim. Nasru isim, Allah juga isim. Nasru adalah mudhaf susunannya, Allahi adalah mudhafun ilaih. Kalimat kepemilikan. Ya, pertolongan milik Allah maksudnya begitu. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Wa, apa wa? Huruf. 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 Al-fathu. Isim. Isim. Tahu dari mana isim? Apa Ada ciri-cirinya? Kan bukan kata kerja Ustaz itu. Hah? Apa-apa? Kata kerja. Bukan isim kata ada. kerja Ustaz. Bukan kata kerja. Iya, kalau tahu artinya. Anggaplah nggak tahu ummahat arti. Dari mana? Ada alif Tanda. lamnya Ustaz. Depannya ada alif Ada lam. alif lamnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Mumtaz ya. Nah, ini jadi perhatian kita ya. Karena ada alif lam. Sahih. Ya. Berikutnya ummahat syukran. Ummahat rakam ithnan. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid dars. Ya. Yang pertama kata ijtahada. Fi'il. Isim fi'il huruf. Fi'il. Ya, fi'il. Kenapa fi'il? Karena fi'il itu ciri-cirinya harokat akhirnya fathah. Ya, ciri-cirinya. Apakah semua fi'il diharokat
diharokati akhirnya itu fathah tidak. Tapi dominannya yang harokat akhirnya fathah itu adalah apa? Fi'il. Ya, fi'il. Ya. Dan harokatnya fathah doang ya. Ya, bukan fathatain atau yang bertanwin ya. Karena tanwin itu pasti isim ya. Ijtahada. Ya, artinya telah bersungguh-sungguh. Ya. Muhammadun isim fi'il huruf. Isim. 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 Apa buktinya? Berikan Berharokat bukti. tanwin. Kata menunjukkan ke nama atau benda. Nama, iya. Anggaplah Muhammad kita nggak tahu nama orang, misalkan. Bukan nggak tahu nama orang atau bukan gitu ya. Nah, tandanya apa? Ada Berharokat tanwin. Tanwin. tanwin, domatain. Pokoknya kalau ada domatain, fathatain, kasratain, maka itu adalah apa Isim. Mahat? Isim Isim. mumtaz ya. Wa, apa artinya isim fi'il huruf wa? Huruf. Huruf. Hasanun, isim fi'il huruf. Isim. Isim. Karena ada tanwin, fathah Betul. domatain. Mumtaz. Domatain, mumtaz ya. Fi, isim fi'il huruf. 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 Huruf apa namanya? Huruf Jar. jar. Huruf jar. Fahmi ad-darsi. Fahmi. Isim. Isim. Kenapa isim? Kasrah Berharokat majrur. kasrah. Harokatnya kasrah ya. Karena ketemu fi. Setiap ketemu huruf jar pasti isim. Ad-darsi, isim fi'il huruf. Isim. Karena Ada ada alif alif lam. lamnya. Ada apa? Ada alif Alif lam. lamnya. Ada alif lamnya, mumtaz ya. Masya Allah. Dan fahmi darsi itu adalah susunan apa? Mudhof, mudhof. Mudhof wa Mudhaf mudhof. wa mudhafun ilaih. Fahmi nggak pakai alif lam. Mudhaf. Fahmi darsi itu adalah pemahaman pelajaran ya. Maksudnya apa? Muhammad dan Hasan bersungguh-sungguh di dalam memahami pelajaran. Di dalam pemahaman pelajaran. Ya memang begitu, memahami pelajaran itu bisa digunakan dalam bentuk mudhaf wa mudhafun ilaih. Faham? Paham ya. Pemahaman ya, faham. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Kita persingkat Ummahat. Nah, ini hadis Nabi. Ada 2 nih hadis Nabi. Ya, jadi sekali dayung 25 pulau terlampaui. Ya. Kita lihat di sini hadis Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila di antara kalian masuk ke masjid, maka janganlah duduk sampai kalian sholat 2 rakaat. Sholat apa itu namanya, Ummahat? Tahiyat. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Masya Allah. Ini berlaku untuk ikhwan akhwat ya. Ummahat masuk masjid, sudah berwudu, sholat 2 rakaat. Ya. Kalau masuk masjid, kalau nggak masuk masjid ya nggak sholat. Ya, sunnahnya begitu. Ya. Idza, isim fi'il huruf. 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 Dakhala, Fi'il. Isim. fi'il. Fi'il. Ya. Ada lamnya berfathah. Ya. Ya, lamnya berfathah. Ya. Ahadukum. Ahadukum itu ahadun ditambahkan kum. Itu varian, ada variasinya. Ahadun. Isim fi'il huruf. Isim. 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 Kum. Kum itu antum. Isim fi'il huruf. Isim. 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 Itu kan namanya domir, Ummahat. Kum. Domir itu apa? Isim domir.
Ya, jenis kata, jenis isim itu ada isim domir, isim isyarah, kata tunjuk, isim mausul, kata sambung, isim istifham, kata tanya, isim juga namanya. Ya, al-masjida, isim fi'il huruf, Sim. Sim. isim. Kok ada harokatnya fathah? Iya, dia fathah, bukan fathatain, bukan berarti dia adalah fi'il. Karena di situ ciri-cirinya ada apa? Alif, Alif lam. alif lam. Ya. Kalau harokatnya fathah, ada alif lamnya berarti dia isim. Ini ciri-ciri ummahat. Kalau tidak ada alif lamnya tapi harokatnya fathah, maka bisa jadi itu adalah fi'il. Ya, bisa jadi itu adalah fi'il. Fa, isim huruf apa fi'il? Huruf. 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 La, isim huruf fi'il. Huruf. 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 Yajlis, isim fi'il huruf. Fiil. Iya. Fi'il ummahat. Kasih bonus ya ummahat. Ana berikan bonus ya. Kalau kemarin kan kita membahas ciri-ciri fi'il. Ada sin, qad, saufa. Yang ini nih ya. Nah, nih ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Tuh, alamatul fi'lihiyah. Ada 4. Bonus tambahan satu lagi. Ciri-ciri fi'il berikutnya adalah harokat akhirnya sukun. Nah, harokat akhirnya apa ummahat? Sukun. Sukun. Apalagi digoreng malam-malam enak ya. Ya. Ini yang beda, Ya. Ustaz. Kenapa? Itu sukunnya beda. Oh, itu sukunnya beda ya. Ya, sukunnya nggak bulat dia ya. Udah jadi gorengan ya. Nah, ya jelis ya. Di sini fi'il karena ciri-cirinya bersukun harokat akhirnya. Dan kata atau isim itu tidak ada yang bersukun harokat akhirnya. Ya, Ummahat menemukan nih kata sukun. Ya, ada harokat sukun di akhir kata. Pasti itu adalah fi'il. Ya. Berikutnya hatta, isim fi'il huruf. 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 Yarka'a, Fiil. Fi'il. fi'il. Tuh lihat harokatnya fathah, lalu dia tidak pakai alif lam. Ya, pasti dia adalah fi'il. Raq'ataini, isim fi'il huruf. Isim. 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 Ya, namanya musannah. Kita tahu ya musannah ya. Ya, musannah itu jumlah bilangan yang hanya ada dua. Bisa raq'atani atau raq'atain. Kitabun jadi apa ummahat? Kitabani. Kitabu. Itu ya. Atau Kitabuni. Kitabuni. Kitabaini. kita kitabaini, kitabani atau kitabaini. Itu namanya musannah. Fahimtunna insyaallah. 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 Ya. Taib, untuk tugas pada malam hari ini ada dua ya ummahat. Yang pertama, lanjutan yang nomor 4 itu ummahat tulis di buku kitab buku tulisnya, lalu di garis bawahi ya, mana isim, mana fiil, mana huruf. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, ya, tugas yang kedua, ya. Ini kan bukan ayat ya, hadis nih. Yang nomor 4 ini hadis ya. Ya, nomor 4 ini hadis. Nah, ummahat ya tugas yang kedua adalah eh, mencari isim fiil huruf di dalam surat ya Al-Ma'un. Dalam surat apa ummahat?
Al-Ma'un. Al-Ma'un. Depannya apa Al-Ma'un? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mana isim, mana fi'il, mana huruf, semuanya tuh. Pendek insyaallah. Ya, insyaallah pendek. Ya, ini ayat Quran. Yang Ummahat tulis tuh ayat Quran. Pahalanya mengalir. Apakah menulis tanpa dibaca? Nggak mungkin kan? Ya, membaca satu hurufnya berapa pahala Ummahat? 10 kebaikan. 10 kebaikan. 10 kebaikan. Bonus di bulan, oh sekarang sudah bulan Safar ya. Sudah lewat, tuh bonusnya udah lewat, udah hangus bonusnya. Kalau di bulan Haram, Muharram itu dikali lipat lagi jadi 700 kebaikan. Ya, sekarang kita sudah masuk bulan Safar ya. Jadi bonusnya hangus, hanya bonus dikali 10. Ya, dikali 10. Belum lagi nulisnya. Ya, nulisnya juga dapat pahala. Ya, nulis hadis juga ya. Nah, ini menjadi latihan untuk ummahat semua. Fahim tunna insyaallah ummahat. Fahimna insyaallah. Hal min Artinya yang su'alin. Ya, apa Ustaz? silakan. Arti yang nomor 4 ini apa Ustaz? Yang mana? Nomor 4. Oh, Iya, mana artikan ya. innal ma'atahurun. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air secara umum itu tohur. Tohur itu suci. Kalau suci bisa digunakan. Air hujan, air sumur, air sungai, aslinya itu suci. La yunajjisuhu syai'un. Artinya tidak menjadi najis. Syai'un, sesuatu. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang namanya air itu suci dan tidak najis. Ya. Hukum asalnya seluruh air itu suci dan tidak najis. Air dari hujan, turun hujan, ya, ada sab'a almiyah ya. Dalam fikih itu ada 7 air. 7 apa 8 tuh? 7 atau 8 ya kurang lebih. Ada air laut, air sumur, air hujan, embun, salju, ya, air sungai, ya, dan apa lagi satu lagi? Ya ada banyak ya Air salju. jenis-jenis air. Air salju tadi sudah air salju, ya, air Udah ya. embun, ya, iya, ya. Air laut. Nah, air laut sudah, ya. Nah itu dia. Suci pada asalnya, tidak najis. Ya, tidak najis sampai nanti berubah apanya? Ya, warnanya, Warnanya, baunya. launuhu, baunya. Ya, baunya tuh karena kena najis ya, bukan bau air PDAM, bukan tuh. Yang sampai wah nih bau air PDAM nih berbau nih, najis nih, bukan. Nah, bau itu karena kena najis. Ya, ya. Kalau ya itu ada pembahasannya tentang fikih panjang ya nanti. Nanti panjang pembahasan. Seperti itu. Fahim tunau mahat. Fahimna insyaallah. Syukran Insya Ustaz. Allah. Ya, afwan. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Jaza pada umat yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga 8 umahat ini yang bisa hadir, bisa istiqamah dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Maka akhir dalam menuntut ilmu, kita akan senantiasa membaca doa yang sering kita panjatkan dan Nabi panjatkan, yaitu kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Izin